Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Mudin dengan NIM 19 12 10 12 2 kelas PAI 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan berjuta-juta nikmat hingga kita bisa bermuajahah dalam layar kaca ponsel kita masing-masing atau layar laptopnya masing-masing. Salawat berta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak dari zamannya jahiliyah hingga zamannya ilmiah. Yang terhormat kepada ibu dosen kita, yakni Ibu Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu MK Pengembangan Kurikulum PAI. Semoga dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan dalam video ini untuk kelompok 1. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum banyak mengandung arti, tergantung dari posisi seseorang dalam sistem pendidikan. Sebagai contohnya, seorang pembuat kurikulum akan melihatnya sebagai suatu rencana untuk pengalaman di sekolah tersebut. Dan seorang guru akan melihatnya sebagai pemerintah atau orang yang biasanya berada di luar ruang kelas yang mengatakan kepadanya untuk mengajar atau mempraktekkan. Dan seorang siswa akan melihatnya sebagai apa yang harus saya pelajari untuk lulus di madrasah atau di sekolah ini. Dan orang tua melihatnya sebagai apa yang sebenarnya telah dipelajari oleh anak saya di sekolah atau madrasah tersebut. Pihak lain mungkin akan melihatnya sebagai buku atau materi untuk guru dan siswa. Kurikulum yang sebenarnya arti atau pengertiannya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pengertian dari kurikulum. Selanjutnya, pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Istilah pembelajaran memposisikan siswa sebagai objek atau memposisikan siswa sebagai subjek belajar yang memegang peranan yang utama, sehingga adalah setting proses belajar mengajar siswa dituntut beraktivitas secara penuh bahkan secara individual mempelajari bahan pelajaran. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Menurut Sutopo dan Sumanto, sebagaimana diikuti oleh Muhammad Joko Susilo tentang masalah peran dan fungsi kurikulum, sebagaimana yang pertama, sebagai organisasi belajar yang harus dikuasai dan dikembangkan seirama perkembangan siswa. Yang kedua, sebagai panduan untuk membantu anak atau siswa. Yang ketiga, sebagai pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. Selanjutnya, peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Yang pertama, peran dan fungsinya itu konservatif.
Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu teknologi, ya, ilmu pengetahuan. Kedua, fungsi dan peran kreatif. Peranan kreatif, ya, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dan kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Selanjutnya, kurikulum ideal dan aktual. Ideal kurikulum atau disebut kurikulum ideal adalah kurikulum yang berisi sesuatu yang baik yang diharapkan atau dicita-citakan sebagai mana dimuat dalam buku kurikulum. Ya. Yang kedua itu aktual kurikulum atau kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah apa yang terlaksanakan dalam proses belajar atau mengajar yang menjadi kenyataan dalam kurikulum yang direncanakan atau terprogram dalam pendidikan. Selanjutnya adalah hidden kurikulum. Istilah hidden kurikulum menunjukkan kepada segala sesuatu yang berpengaruh di dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan, yang mungkin mengingatkan atau mendorong atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, konsep hidden kurikulum menunjukkan pada praktek dan hasil persekolahan yang tidak diuraikan dalam kurikulum terprogram atau petunjuk kurikulum kebijakan sekolah, namun merupakan bagian yang tidak teratur dan efektif mengenai pengalaman sekolah. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya tujuan pembelajaran pendidikan Islam dari tahun sebelumnya memiliki esensi yang sama, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa dan berakhlak mulia. Mata pelajaran PAI di sekolah, adapun mata pelajarannya yaitu akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.